Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel Spesial ID 35. Oke lur, hari ini Spesial ID 35 kedatangan tamu spesial nih, salah satu konten kreator atau YouTuber Persebaya. Siap Mas Ismail. Ini ya Papa Romeo. Siap, Spesial ID 35. Matur nuwun sangat. Akhirnya bisa silaturahmi sama Mas Ismail. Iya, Siap. kita bisa ngopi. Siap. Monggo. Siap Mas Ismail. Kopinya. Matur nuwun. Santai-santai Luar aja biasa. dulu. Gimana kabarnya, Papa Romeo? Alhamdulillah sehat Mas Ismail, di tengah kondisi luar biasa ini istimewa seperti ini. Ya aktivitas kerja, kadang-kadang ya nyambi bikin konten juga. Gitu. Kalau yang belum tahu, Papa Romeo ini adalah salah satu supervisor ya di salah satu bank swasta ya yang ada di Surabaya. Betul Mas Ismail. Keren. Jadi kok sempetnya juga bikin YouTube ya, Papa Romeo? Ya gara-gara Mas Ismail. Jadi apa ya Mas ya? Pertama di kantor itu satu ada komunitas YouTube teman-teman kantor, dan memang awalnya saya sudah mendengar Persebaya ini dari mulai saya kecil itu diajak almarhum bapak saya ke Taman Sari, seperti itu. Jadi sudah dikenalkan, tapi saya belum aware terhadap Persebaya. Terus ikut-ikut ya, pokoknya ikut Diajak bapak gitu kan. Dan almarhum bapak ini yang mengenalkan saya karena pegila bola. Dan jika tidak salah waktu itu bapak ini kan di Telkom, ya di BUMN, dan dia itu jadi manajer di perusahaan tersebut, manajer bola. Iya. Kalau nggak salah waktu itu piring emas deh, piala piring emas. Itu diperebutkan antar BUMN, tapi kita bisa ngontrak pemain. Itu yang saya ingat waktu itu. Dan jika tidak salah Mas Isma, Mursyid Effendi, I Putu Gede, yang sekarang di Gresik, kalau nggak salah Gresik, pelatihnya Gresik. Dan jika tidak salah lagi Coach Haji. Jika tidak salah. Jadi itu si Santoso. Dan sampai akhirnya saya tuh lebih suka kalau udah Sabtu Minggu pasti nonton Liga Inggris, Liga Italia. Saya belum terlalu saya mengikuti Persebaya tapi tidak fanatik. Karena saya pikir waktu itu sepak bola Indonesia masih seperti itu Mas. Carut marut juga. Saya lebih suka Liga Inggris lah, bagaimana apa ya Mas ya, kick and rush dan sebagainya itu loh. Kalau Liga Indonesia juga kick and rush. Iya. Jadi itu Mas Isma. Dan akhirnya bisa nyemplung di konten waktu itu. Ada teman di kantor tadi, kenapa nggak bikin YouTube tentang sepak bola. Saya kepikiran, oke deh, saya pengen menyajikan satu preview match seperti One Stop Football, dan ya semacam itu yang istilahnya ngasih ulasan-ulasan terkait pertandingan-pertandingan apa yang terjadi di Liga Inggris. Awalnya seperti itu. Kok ruwet tuh? Karena terlalu banyak klub yang akan disajikan. Akhirnya kenapa nggak dimulai dari klub Indonesia? Kenapa nggak dimulai dari Persebaya? Tinggalnya di Surabaya ya? Betul, saya lahir walaupun tidak ada daerah Surabaya, tapi saya lahir di Surabaya, KTP Surabaya. Dan secara apa ya istilahnya, dibaptis kalau orang pria lahir di Surabaya, kalau di Catalunya itu sudah menjadi fans Barcelona. Saya pikir di Surabaya pun seperti itu. Kalau pria sudah lahir di Surabaya sudah dibaptis, ini bonek gitu kan. Sehat seperti itu. Dan akhirnya dari situ, kenapa nggak saya mulai dari Persebaya? Jujur saya mengikuti dari almarhum bapak itu sih, mengenalkan saya dengan sepak bola, dan ada pemain-pemain yang ikut di sana, jadi sudah mengenal Persebaya, tapi belum terlalu dalam. Seperti itu mulainya dari situ. Betul. Dan kenapa saya ada di Persebaya? Jujur, ketika Pak Asrul mengelola Persebaya, gila, ini jadi profesional. Itu sih Mas Isma. Kalau bagi kalian yang belum tahu, bisa
lihat di channelnya Papa Romeo. Ketika aja Papa Romeo, nanti jangan lupa di subscribe juga ya Lur ya. Wah, matur Dan, nuwun, Mas Isma dipromosikan. Kenapa dinamakan Papa Romeo channelnya? Nama aslinya Papa Romeo sendiri siapa? Mas? Nama aslinya itu Radea Dewayana Surya Gumilang. Romeo-nya dari mana? Jadi saya itu dapat anak pertama susah banget Mas Isma. Oh gitu ya. Dan itu saya namakan Romeo Alfati Gumilang. Hmm. Nah, Romeo itu diambil dari situ. Karena saya mikir nanti dapat anak kedua juga kemungkinan susah. Ternyata cepet dapat anak kedua itu kan. Akhirnya tapi ya sempet sih sama istri ya kan. Ini kan kalau sudah pakai tagline nama Romeo, gimana Julio-nya gitu anak keduanya gitu. Tapi Cowok cewek. cowok-cowok. Cowok juga. Awalnya pengennya Romeo Juliet kan. Iya, iya, iya. Ternyata cowok lagi Julio jadinya. ya. Romeo Julio. Jadi ya memang awalnya kontennya ini rencana keluarga ya Mas. Oh gitu. Tapi karena saya bukan Raffi Ahmad, siapa yang mau lihat saya? Seperti itu. Seperti itu Mas Isma, kurang lebihnya. Jadi banyak di kantor itu kalau misalkan manggil karena si anak pertama sudah lahir, Papa Romeo. Oh gitu. Kenapa nggak dibuat Papa Romeo Papa gitu loh. Romeo akhirnya. Seperti Benar. Seperti itu. Iya ya. Dikira kalau orang nggak tahu namanya Romeo. Romeo. Ternyata Ada yang panggil Mas Romeo gitu. ternyata bapak dari Romeo. Anak pertama, Iya anak iya pertama. iya. Seperti itu Mas Isma. Oke, balik lagi ke Persebaya. Mas. Siap. Nah, menurut Mas ini menurut Papa Romeo ya, formasi Persebaya yang akan dipakai untuk liga yang akan digelar 1 Oktober itu baiknya kayak apa? Kalau belum ada David da Silva. Ya saya sih ngikutin perkembangan dari media dan Instagram dari dulu bonek gitu. Waktu itu memang dua pemain asing kita ini kan sudah masuk nih, Aaron Williams dan Makan Konate ya, sudah. Mahmud Eid juga. Mahmud Eid waktu itu masih belum nih Mas. Bingung saya belum. Itu masih belum kan. Akhirnya ya udah, liga ini kan nggak ada degradasi, ya kan. Jadi saya mikir ya udah Patrick Wangga gitu kan. Maksudnya kalau Mas Isma perhatikan bagaimana ketika Patrick Wangga didatangkan pada awal musim dibandingkan dengan saat ini ketika lihat latihannya atau lihat Instagramnya Patrick Wangga, keren banget. Dan saya mikir sih waktu itu Patrick nih, udah Patrick aja, udah cari lokal aja. Saya kalau misalkan ada itu saya suka striker yang target man kayak Rizhadi Fauzi itu saya suka sebetulnya. Ternyata Mahmud Eid datang. Dan ketika saya coba waktu itu bikin konten terkait Mahmud Eid, saya lihat di video-video scoutnya, dia bisa main di tengah. Kan selama ini kan melebar, ya kan? Tapi saya lihat, wah gila ini bisa main di tengah nih. Dan ketika Mahmud datang di tengah, saya mikirnya seperti itu. Tapi kan tetap ketika David bisa masuk, ya saya sih lebih suka. Tapi sekarang sih Mahmud lah, second-nya. Seperti itu Mas Isma. Minum dulu. Sambil tak seruput Mas Isma. Iya, ini air putihnya. Kalau itu tadi tentang Persebaya ya. Siap. Balik lagi ke bonek. Nah, kalau Papa Romeo dengar pertama kali nama bonek itu apa yang ada di pikiran Papa Romeo? Sebagai supervisor nih, supervisor salah satu bank swasta. Before atau after? Before dulu. Before. Ya. Jujur keras ya. Dan stigmanya negatif ya. Awalnya. Cuman itu tadi saya belum masuk terlalu dalam ke culture Persebaya dan bonek pada saat itu. Saya hanya nonton di salah satu stasiun televisi ketika saya pasti nonton ketika Persebaya main. Dan ketika kalah ya ada rasa grudel. Itu ada grudel. Nah, tapi ketika Pak Asrul mengakuisisi bagi jadi profesional, saya bilang ini bisa gila Persebaya dipegang Asrul. Saya nggak kenal Pak Asrul Anda dan saya tidak
tidak dibayar untuk ngomong seperti itu, tapi saya bilang pada saat itu gila kalau ini pakai sampai mengakuisisi, karena gini, banyak sekali saya dengar bahwa di Indonesia ini masih belum bisa sebuah klub Indonesia berdiri sendiri, masih sangat susah, kalaupun bisa sangat minim. Beli pemain nunggak, kan gitu mahasiswa. Gaji-gajinya nunggak juga. Nunggak. Ini apa gitu kan seperti itu. Dan pada saat itu kan almarhum Bapak bilang udah mati udah klub Indonesia kalau sampai waktu itu anggaran kan dari kota kan, anggaran BUMD pemerintah daerah dulu. Pemerintah daerah kan masih ngasih anggaran gitu kan. Tapi ketika ini di stop, Iya benar. gitu kan. Dan Belum lagi kalau denda-denda PSSI. betul. Dan ya begitu Pak Azrul Ananda mengakuisisi dan apa yang entahlah, saya karena mungkin saya masih baru di dalam dunia Persebaya ya Mas. Tapi saya melihat satu visi yang jelas dari Pak Azrul. Mulai dari membuat satu bisnis bagaimana sebut saja store dari Persebaya ini sangat luar biasa. Iya, benar. Dan Paling banyak itu. betul. Paling banyak store-nya. Dan kalau misalkan kita mau mendukung Persebaya, menghidupi Persebaya, ya you harus beli merchandise. Persebaya store asli. Persebaya store asli. Dan saya ini nggak dibayar untuk promosi loh Mas. Benar. Tapi dengan kita membelinya, berarti kita menghidupi Persebaya. Kontribusi ya. Kontribusi itu kecil sekali. Bahkan saya itu dengar banget kalau misalkan memang mau lebih ekstrim, ini kan di saat yang sangat ekstrim gitu Iya kan. benar. Maju enggak saya juga iki apa sih iki maju apa enggak gitu kan. Tapi saya pernah dengar di Catalonia, di Barcelona, itu setiap warga itu menyumbang untuk Barcelona. That's the way dia itu di sininya nggak ada branded satu apa ya branded. Kalau misalkan kita lihat Real Madrid, kita lihat Manchester City, Arsenal, di sana pasti UNICEF. Karena yang saya dengar, kalau saya didongengin sama almarhum Bapak, karena Barcelona itu membiayai sebagai owner pertama, warga-warga Catalonia itu yang membiayai Barcelona. Yang saya dengar seperti itu. Itu kalau misalkan Persebaya mau seperti itu, gila sih. Tapi dengan cukup membeli merchandise itu sudah bisa menghidupi sih. Sangat luar biasanya waktu itu saya yang luar biasa itu hujan boneka. Terus nasi platen bunga itu iya saya sih nggak mau ngerasain yang sebelah sih, tapi itu sih keren sih gitu. Keren ya. Menurut saya satu improvisasi atau satu terobosan yang luar biasa dari Bonek. Saya ngomongin dari